Ada istilah menarik yang mungkin sering kita dengar, yaitu istilah krisis identitas. Krisis identitas itu orang yang sadar tentang pentingnya identitas, tapi dia merasa masih belum punya identitas, dalam tanda petik ya. Mungkin identitas di sini yang dimaksud identitas dalam definisi yang kedua dan ketiga tadi. Kalau identitas yang sifatnya sosial, kultural, kita ini anak mana, rasnya apa, etnisnya apa, dan lain sebagainya kan pasti punyalah ya setiap orang. Tapi krisis identitas di sini dalam definisi yang kedua, yaitu siapa sih aku ini hakikatnya? Aku ini bisa apa? Aku ini kemampuanku apa? Keistimewaanku apa? Keunikanku apa? Apa yang harus aku lakukan? Nah, ini banyak orang yang merasa tidak mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Itu nanti yang disebut krisis identitas. Dalam catatan saya, krisis identitas itu paling tidak cirinya ada 4. Jadi, yang pertama, krisis identitas itu adalah ketika kita tidak pasti tentang siapa diri kita, siapa sih diriku ini. Apa artinya kehadiranku di dunia ini? Nah, ini kan teman-teman sering yang mempertanyakan seperti ini. Mengapa Allah menghadirkanku ke dunia ini? Kadang-kadang kalau pas patah hati itu kan ada lagu-lagu yang mengapa aku dihadirkan, kalau isinya hanya menderita, mengapa aku dilahirkan, kalau hidup hanya isinya sulit saja. Ini sebenarnya bagian dari krisis identitas. Ketika orang mengalami kekecewaan, ketika orang mengalami kegagalan, atau ketika orang gagal memahami dirinya, gagal berefleksi tentang nilai penting dirinya, terjadi krisis identitas. Ini banyak dialami biasanya oleh anak-anak muda ketika kebingungan membangun jati dirinya. Itu ciri pertama. Teman-teman boleh refleksi, pernah mengalami seperti ini atau tidak? Ya alhamdulillah kalau tidak. Yang kedua, merasa tidak nyambung dengan masyarakat, merasa asing di tengah lingkungannya. Ini juga jenis krisis identitas. Seolah-olah kita ini orang yang berbeda sama sekali dengan lingkungan sekeliling kita. Aku kok tidak cocok ya dengan tetanggaku kiri kanan, aku kok tidak cocok ya dengan masyarakatku, aku kok tidak cocok ya dengan Indonesia ini kok kayak gini. Nah, ini jenis krisis juga. Gelisah dengan situasi, gelisah dengan fakta hidup, dengan lingkungan hidupnya. Kan banyak hari ini, mungkin ada ya, saya nggak berani menyebut banyak, di antara kita yang, wah aku kok Indonesia ya, Indonesia itu kok kayak gini ya, nggak nyaman aku. Sulit menerima fakta kenyataan hidup yang harusnya ya mau ndak mau wong kita ini lahir di sini, hidup di sini, tanah dan air kita di sini. Tapi kita merasa ndak nyambung, ndak nyaman, ndak cocok, ndak sesuai. Ini bagian dari krisis identitas. Jadi kita merasa ndak klik, kita merasa asing. Semoga teman-teman yang ngaji filsafat ndak ada yang seperti ini. Tidak terhubung dengan lingkungan sekelilingnya. Yang ketiga, orang yang mengalami krisis identitas, di antara cirinya adalah orang yang ingin selalu dihargai dan selalu menuntut untuk diakui keberadaannya. Ini ciri ketiga. Kalau teman-teman misalnya merasa, loh aku kok dicueki terus ya, terus tertantang untuk tampil terus, aku harus muncul, harus dihargai, harus dianggap ada. Ini menunjukkan mungkin teman-teman mengalami krisis identitas. Jadi teman-teman tidak pasti tentang dirinya. Akhirnya
untuk memastikan menunggu pengakuan dan penghargaan orang lain. Kita tidak yakin tentang kapasitas kedirian kita, akhirnya kita menunggu orang lain setuju, orang lain mengakui, orang lain menghargai diri kita. Nah, kalau hari ini mungkin di antara kita yang menunggu merasa berharga. Misalnya kalau sudah posting di medsos, terus wah yang like banyak sekali, followerku banyak sekali, yang subscribe banyak sekali. Ya, terus kita baru wah berarti aku ini eksis ya, aku ini ada, aku ini dihargai. Dan kita ingin terus seperti itu untuk menegaskan bahwa kita ini selalu ada dan selalu dihargai. Ini ada kalanya merupakan ciri orang yang sedang krisis identitas. Dia belum mantap dengan konsep dirinya. Dia membutuhkan pengakuan, membutuhkan penghargaan yang lain tentang keberadaan dan keunikan dirinya. Nah, ini ciri yang ketiga dari krisis identitas. Ciri yang keempat, ini lanjutannya yang tadi, nomor 3 sebenarnya. Kalau yang ketiga tadi kan selalu menuntut untuk diakui dan dihargai. Yang nomor 4 ini orang yang selalu merasa dirinya sangat penting. Dia menganggap dirinya itu sangat penting. Masyarakat, lingkungan, keluarga, teman-teman, dan lain sebagainya di sekelilingnya itu hadir hanya dalam rangka menegaskan dirinya penting. Dia menganggap dunia itu seolah-olah berputar di sekeliling dirinya saja. Ini juga bagian dari orang yang mengalami krisis identitas. Jadi ini untuk memahamkan teman-teman saja ya tentang istilah krisis identitas ini. Karena di antara kita mungkin ada yang mengalami ini. Jadi kalau ditanya tentang siapa sih aku itu, hakikatnya aku apa sih, khasnya aku itu apa, keunikan penciriku apa, itu kan kesulitan untuk menyimpulkan, akhirnya menuntut keluar. Jadi menuntut diakui, dihargai, memposisikan diri sebagai sangat penting, dan lain sebagainya. Jadi menunggu diakui dari luar bahwa dia ini sesuatu. Nah, itu ciri tentang orang yang krisis identitas. Jadi tidak pasti tentang identitas dirinya, siapa aku, tidak nyambung dengan masyarakatnya, selalu menuntut untuk diakui, dihargai, dan merasa diri sangat penting di hadapan orang lain. Nah, ini bahan ya, ini jangan dipakai untuk nuding orang lain ya, kita pakai untuk refleksi diri kita sendiri. Jangan-jangan kita pernah ngalami ini. Ya tentu saja orang yang mengalami krisis identitas ini waktunya akan banyak habis dipakai untuk mengejar pengakuan dan penghargaan dari orang lain. Atau waktunya habis untuk dia mencari-cari makna hidupnya. Ya, di proses ini kan nanti membuat seseorang kehilangan banyak waktu yang seharusnya mungkin bisa lebih bermanfaat. Misalnya dia sudah tahu tentang siapa aku, posisiku, apa yang harus aku lakukan, apa yang jangan aku lakukan. Ini kan belum nyampe level ini. Di tahap krisis identitas ini orang kebingungan tentang siapa dirinya.